selamat pagi. Pagi Bu. Sudah sehat Ibu? Alhamdulillah sehat. Kemarin belum dengar katanya Ibu lagi sakit ya? Iya, betul sekali Bu. Agak ya kurang terkondisi lah badan. Ya. Alhamdulillah kalau memang sudah sehat. Baik, sesuai rencana hari ini kita akan mengadakan coaching Bu ya. Iya. Terhadap coaching atas nama Ibu Madiha. Ibu Madiha. Baik Bu, sebelum kita memulai sesi coaching kita, izinkan ulun dulu mengingatkan bahwa dalam coaching itu ada 3 hal yang harus kita ingat. Yang pertama adalah presence, Iya. itu adalah kehadiran penuh. Yang kedua, mendengarkan dengan aktif. Dan yang ketiga, mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, dari ketiga kompetensi itu, untuk hari ini Ibu ingin meningkatkan kompetensi yang mana dulu Bu? Jadi yang ingin saya kembangkan nanti Bu kompetensinya yaitu mendengarkan dengan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ada 2 Bu ya? Iya. Oh, ya. Pertama, mendengarkan dengan aktif, dan kedua, mengajukan pertanyaan berbobot. Iya. Kalau boleh tahu, berdasarkan penilaian Ibu terhadap diri sendiri, kompetensi Ibu terhadap 2 hal tadi sejauh ini seperti apa Bu? Dari hal yang kompetensi 2 yang ingin saya kembangkan tadi Bu, ada sedikit kesulitan dalam mengembangkan kompetensi tersebut begitu Bu. Jadi mungkin nanti saya akan lebih bisa dapat mengembangkan lagi. Baik Bu. Kemudian target atau tujuan Ibu dari hasil observasi kita hari ini apa Bu targetnya? Harapan saya terhadap hasil observasi hari ini agar dapat lebih mampu lagi nantinya Bu mengembangkan kompetensi yang ingin saya kembangkan tadi Bu, yang mendengarkan aktif, kemudian yang mengajukan pertanyaan yang berbobot seperti itu. Oke, saya bisa memahami itu. Insya Allah saya akan bantu ya Bu ya. Mungkin supaya waktu kita lebih efisien, kita mulai saja ya sesi coachingnya. Saya panggil Ibu Madiha dulu. Baik Ibu. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Silakan duduk Bu. Terima kasih. Perkenalkan ini Ibu Irma, sebagai supervisor kita. Apa kabar Bu? Baik, alhamdulillah. Ibu Madiha apa kabar? Alhamdulillah baik Bu. Kalau Ibu? Alhamdulillah baik juga. Gini Bu, saya di sini agak sedikit ada permasalahan. Makanya saya ingin mengajak Ibu berbicara. Oke, begitu ya Bu ya. Baiklah, kita ngobrol sebentar mungkin Bu, bisa mengurangi beban Ibu yang Ibu rasakan pada saat ini Bu. Ibu alhamdulillah Bu, jika Ibu bisa meluangkan waktunya sedikit waktunya untuk saya. Pasti Bu. Jadi apa tujuan Ibu Madiha dari coaching kita pada hari ini Bu? Saya ingin mendapatkan solusi tentang masalah saya ini Bu. Jadi apa permasalahan yang Ibu ingin sampaikan? Begini Bu, di kelas saya kan ngajar di kelas 1. Terus ada satu anak laki-laki di kelas saya yang sampai hari ini tidak masuk sekolah dikarenakan kemarin dia tantrum karena anaknya itu tidak suka teman-temannya itu membuat keributan di kelas. Jadi ada siswa laki-laki Ibu yang dalam 1 minggu ini tidak hadir ke sekolah, mungkin ya Bu, karena tantrum tadi tidak menyukai keadaan mungkin lingkungan di sekolah, di kelas khususnya mungkin seperti itu ya Bu ya. Nah, dari permasalahan yang terjadi sejauh ini, apa harapan Ibu Madiha terhadap siswa Ibu? Harapan saya berharap peserta didik saya itu bisa kembali bersekolah seperti biasanya itu Bu. Begitu Bu. Itu harapan Ibu ya Bu ya, supaya siswa Ibu bisa kembali lagi bersekolah ya Bu ya. Jadi kira-kira menurut Ibu Madiha kendala yang membuat
anak ibu ini tantrum itu seperti apa Bu kendalanya? Begini Bu, anak itu tidak suka keributan. Jika teman-teman di sekolah ribut, dia pasti marah. Jika anak bukan temannya itu tidak kebagian, dia nangis, lalu dia nanti ngamuk, bisa nendang-nendang meja, kursi gitu. Jadi seperti itu ya Bu ya. Baik Bu Madiha, menurut Ibu kendala yang Ibu Madiha hadapi itu dalam upaya membujuk anak tersebut bisa kembali belajar dan merasa nyaman di sekolah, kemudian sehingga tidak tantrum lagi, bagaimana Bu? Upaya membujuknya si anak ini. Selama dia tantrum, udah berapa kali kan di kelas, saya sih sudah berbicara berdua dengan anaknya. Kadang bisa ditenangkan, tapi yang kemarin terakhir itu entah kenapa tidak bisa ditenangkan, sehingga kami kemarin memanggil keluarganya datang ke sekolah gitu. Memang permasalahan yang agak sulit ya Bu ya. Apalagi mengenai latar belakang siswa yang mungkin seperti itu tadi. Kemudian dari level atau rank level angka 1 sampai 10, menurut Ibu Madiha di level mana saat ini posisi Ibu berada? Mungkin posisi 7 mungkin ya. 7 ya. Kemudian menurut Ibu Madiha saat ini kondisi permasalahan yang Ibu rasakan berada di level 7. Apakah ada kemungkinan nih Ibu mampu menaikkan dari level 7 tadi ke level 10 seperti itu? Harapan saya sih bisa nanti Bu, bisa menaikkan levelnya ke 10 dengan beberapa upaya gitu. Itu ya Bu ya. Menurut Ibu apa saja sih yang bisa Ibu lakukan untuk dapat menaikkan level yang 7 tadi menjadi ke level 10? Jadi ada 3 level nih yang perlu Ibu tingkatkan lagi Bu. Seperti apa Bu? Kemarin kan sudah melakukan pendekatan sama anak itu. Nanti akan terus menerus mungkin jika masih kerja itu pendekatan lagi. Kemudian karena anak ini tidak masuk, mungkin nanti saya akan mengunjungi rumahnya, berbicara sama keluarganya, dan juga anak itu meminta dia supaya bisa mau masuk lagi ke sekolah gitu. Saya rasa rencana Ibu Madiha itu sudah sangat bagus. Mungkin kira-kira kapan penerapan yang ingin akan Ibu laksanakan nanti Bu? Mungkin besok mungkin saya coba mendatangi rumahnya dulu, berbicara dengan keluarganya, dengan anak itu, kenapa tidak masuk sekolah dan lain sebagainya. Berharap bisa membujuk anak itu kembali ke sekolah. Wah, bagus sekali ya Ibu Madiha. Saya sangat mendukung dengan apa yang akan Ibu lakukan. Kemudian menurut Ibu Madiha, apa ukuran keberhasilan rencana Ibu nanti? Ukuran keberhasilannya bilang jika anak itu bisa kembali ke sekolah, belajar bersama dengan teman-temannya, mudah-mudahan bisa tidak tantrum lagi gitu, bisa belajar dengan baik. Itu harapan saya Itu ya. Rencananya Ibu Madiha sudah bagus. Kemudian pertanyaan saya, apakah menurut Ibu Madiha ini akan ada kendala untuk menerapkan rencana Ibu Madiha nantinya? Harapan saya sih tidak ada kendala. Nanti saya coba berkomunikasi dengan orang tuanya, mudah-mudahan bisa membantu membujuk anak itu, dan bisa anak itu kembali ke sekolah
Kemudian adakah seseorang yang mungkin bisa membantu Ibu Madihah untuk mempersiapkan hal-hal yang Ibu perlu siapkan? Yang membantu saya selama ini itu untuk saat ini ada guru bidang yang mengajar di kelas, yang seperti guru PAI dan guru PJK. Beliau berdua selalu membantu jika ada permasalahan di kelas. Mungkin nanti juga saya akan mencoba berkolaborasi dengan orang tuanya, orang tua siswa itu, agar bisa menyelesaikan masalah ini. Jika seandainya tidak bisa juga, mungkin saya akan menghubungi psikiater mungkin ya. Itu jika memang sudah tidak bisa lagi saya mau menangani masalah ini. Bagus sekali tuh Bu. Kalau menurut Ibu, teman sejawat Ibu seperti guru PJOK yang ada di sekolah itu bentuk bantuannya seperti apa menurut Ibu? Kemarin saat dia tempun, guru PAI dan PJOK juga ikut membujuk lah namanya, ya, membujuk anak itu agar tetap bisa tenang. Kemudian kadang juga ibu yang bantu, ibu bidang itu juga membantu berbicara berdua kadang, sambil mungkin bercanda, berbicara ringan lah sambil diberi masukan. Bagus sekali ya Bu ya. Jadi artinya berkolaborasi dengan teman sejawat sudah sangat membantu permasalahan Ibu nantinya ya Bu ya. Kemudian apakah ada peran guru BK di sekolah Ibu? Untuk guru BK kebetulan di sekolah saya tidak ada. Jadi mungkin bimbingan itu mungkin diserahkan ke wali kelas mungkin, karena kan guru kelas biasanya mau lengkap semuanya gitu. Jadi seperti itu Bu. Baiklah Bu Madihah, bagaimana sih perasaan Ibu saat ini setelah kita melakukan pembicaraan ini Bu? Sedikit agak mungkin dapat pencerahan lah mungkin ya ke depannya nanti apa yang akan saya lakukan, langkah-langkah apa saja yang akan saya laksanakan nanti agar anak ini nanti bisa kembali seperti biasa. Bagus sekali Bu. Ibu sudah mendapatkan solusi, kemudian sesuai dengan tujuan nantinya yang pertama kita obrolkan tadi ya Bu ya. Ibu harus tetap semangat, selalu bisa memberikan yang terbaik buat siswa Ibu nantinya. Ya, saya sudah mulai semangat ini. Iya, betul. Terima kasih ya Bu ya. Ibu nantinya misalnya kalau perlu lagi support, kemudian jangan lupa hubungi saya Bu. Jangan lupa juga cerita ke saya nantinya apa yang sudah Ibu hasilkan dari coaching kita pada hari ini, kemudian apa yang sudah Ibu rasakan, Ibu hasilkan dari penerapan solusi yang Ibu sampaikan tadi. Terima kasih banyak Bu, sudah memberikan mau mendengarkan cerita saya. Kemudian saya sudah mendapatkan solusi untuk masalah saya. Terima kasih juga Ibu sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan cerita saya. Ibu Madihah, terima kasih juga. Sama-sama kita juga karena sudah mempercayakan saya untuk menjadi teman ngobrol Ibu hari ini. Mudah-mudahan kita semua jadi bisa menjadi guru yang dirindukan oleh murid-murid kita nantinya di sekolah. Amin Bu. Amin Bu. Terima kasih banyak. Sama-sama Bu Madihah. Selamat bekerja, semangat lagi untuk dapat menjadikan murid-murid kita murid yang selalu
dirindukan. Amin Bu, terima kasih banyak ya Bu ya. Sama-sama Bu. Semangat Bu. Terima kasih Bu. Ya. Alhamdulillah ya Bu, proses coachingnya sudah selesai. Bagaimana perasaan Ibu? Agak sedikit ini sih Bu, sebenarnya awal-awalnya saya merasa tegang gitu Bu. Iya. Tapi karena Ibu Madiha yang saya bersifat terbuka, kemudian terlihat santai beliau, sehingga membuat saya juga ikut rileks gitu. Alhamdulillah. Ya, penilaian saya juga begitu tadi Bu. Terus kalau misalnya Ibu saya minta untuk menilai diri sendiri, bagaimana kemampuan coaching Ibu sejauh ini? Menurut saya kemampuan saya selama kegiatan coaching tadi Bu, sudah merasa cukup Bu, mampu mungkin Bu ya untuk menjadi coach, karena kemampuan itu saya sesuaikan lagi dengan coach yang saya coach aja. Baik Bu, cukup Bu ya. Berarti ini mungkin kalau saya boleh bilang ini B Bu ya. Tidak C dan tidak A tapi B gitu ya. Oke Bu. Kemudian kenapa ya kira-kira yang membuat Ibu merasa berada di B gitu? Cukup tadi seperti apa? Mungkin seperti ini Bu, coach yang saya coaching tadi sudah bisa menemukan solusi terhadap apa yang menjadi permasalahan Ibu Madiha tadi. Benar Bu, kalau kita sebagai coach, kalau coaching kita sudah menemukan solusi atas permasalahannya, itu ada kelegaan tersendiri ya Bu. Iya betul. Saya setuju. Kalau boleh sekarang saya mau menyampaikan pengamatan dari saya, boleh Bu? Silakan Bu. Baik Ibu. Kemudian saya mulai dari hal yang mau yang positif atau negatifnya dulu Ibu? Kayaknya positif dulu. Yang positif dulu Ibu. Baik. Dari hasil pengamatan saya ada beberapa hal yang saya sangat mengapresiasi terhadap proses coaching tadi. Yang pertama, benar ternyata ibu itu di hal presence atau kehadiran penuh itu sudah memenuhi kriteria. Ibu tidak melakukan hal-hal lain di luar proses coaching. Ibu mendengarkan dengan sepenuh hati apa yang dibicarakan oleh coaching, itu saya apresiasi sekali. Artinya Ibu sangat menghargai dalam hal ini kehadiran coaching Ibu. Yang kedua, Ibu juga tidak terlihat mendominasi pembicaraan, tidak mengintimidasi. Adapun langkah-langkah menemukan solusi itu sebenarnya lahir dari coaching sendiri. Ibu hanya membantu mengarahkan saja. Itu sudah luar biasa 2 poin itu. Kemudian yang ketiga, yang saya sangat apresiasi itu Ibu juga memberlakukan coaching itu sebagai rekan gitu, rekan yang istilahnya posisinya sama, tidak merasa lebih tinggi. Nah 3 poin itu Bu yang saya sangat apresiasi, luar biasa Bu Jamia. Bagaimana Bu dulu pendapat Ibu tentang 3 hal yang saya sampaikan ini? Mungkin itu belum merasakan juga Bu sebenarnya, sudah berusaha menjadi pendengar yang baik, yang aktif gitu. Kemudian menghadirkan diri sepenuhnya untuk Ibu Madiha, menyampaikan solusi permasalahan-permasalahan yang dihadapi gitu. Luar biasa dan keren sekali Ibu. Tapi kalau boleh saya ingin menyampaikan sesuatu yang sepertinya memang harus lebih ditingkatkan nih ya. Dari awal tadi kan sebelum kita memulai proses coaching, saya tanyakan kepada Ibu kompetensi mana yang ingin Ibu tingkatkan, dan Ibu menjawab adalah salah satunya adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Dan setelah menilai dari proses tadi, saya setuju dengan Ibu. Jadi memang sepertinya untuk kompetensi ini Ibu harus lebih banyak lagi latihan ya. Mau saya tunjukkan gimana? Boleh Bu. Boleh. Salah satunya tadi adalah ketika Ibu menanyakan rank atau level. Ibu bertanya begini ke coach Ibu. Dari level 1 sampai 7 Ibu berada di mana? Nah, sebagai pendengar di luar proses itu saya merasa ini Ibu menanyakan apa? Apakah menanyakan seberapa gawatnya kasus ini kah? Atau menanyakan seberapa galaunya si coach ini? Nah itu tidak jelas. Makanya saya agak terkejut juga, ternyata coachnya nyambung gitu. Kok saya yang nggak nyambung? Ya, di situ ya. Benar kan Bu ya? Betul. Kemudian misalnya coachnya ini kan saking terbukanya dia menceritakan itu panjang lebar.
Nah mungkin kita sebagai coach itu mungkin harus lebih bisa mengarahkan lagi agar alurnya itu tetap dalam tirta Bu ya. Kita ingat Bu ya, tirta itu apa? Yang pertama tujuan. Nah di sini tadi Ulun sudah melihat itu bagus, sudah mencapai apa itu tujuan, sudah disampaikan dengan baik. Kemudian apa Bu? Identifikasi masalah juga sudah dapat gitu ya poin-poinnya. Kemudian rencana aksi juga, walaupun tadi Ulun lihat agak kurang komprehensif gitu ya, tidak menyinggung misalnya peran kepala sekolah gitu ya, tapi it's okay, sudah memenuhi syarat. Kemudian setelah itu tindak lanjut atau tanggung jawab. Mungkin di poin ini harusnya tadi ditanyakan, Bu, misalnya rencana ibu tidak berhasil, apa rencana berikutnya gitu. Nah itu Bu penilaian dari saya, apakah ibu setuju atau ada yang perlu dikonfirmasi? Saya rasa benar sekali itu Bu yang apa yang Gitu Ibu ya. sampaikan. Saya rasakan saat ini. Jadi kalau memang ibu setuju, menurut ibu dari proses coaching kita hari ini, apa yang bisa ibu lakukan untuk meningkatkan performa ibu pada coaching-coaching berikutnya? Mungkin nanti saya akan lebih banyak latihan coaching lagi Bu, seperti dengan mungkin dengan teman sejawat, dengan murid, mungkin juga kepala sekolah, mungkin kalau memungkinkan seperti itu Bu. Baik, nanti saya akan memasukkan poin-poin tadi ke dalam form supervisi akademik saya dan saya akan serahkan ke ibu biar ibu bisa mempelajarinya lebih lanjut. Kemudian pertanyaan terakhir dari saya adalah, apa nih kira-kira yang ibu Jamiah dapat dari proses yang kita lakukan hari ini? Yang pertama perasaan yang saat ini saya dapatkan itu luar biasa Bu. Artinya bahwa kegiatan ini sangat-sangat memberikan manfaat buat diri pribadi, kemudian bisa membantu teman yang mendapatkan permasalahan, yang bisa menemukan solusinya sendiri. Itu seperti itu Bu. Mantap Bu Jamiah, jadi boleh dikatakan sudah berhasil sebenarnya coaching kita hari ini. Cuma kalau boleh terakhir Ulun menyarankan mungkin lebih banyak jam terbang Bu. Jadi mungkin dengan anak didik kita, walaupun permasalahannya tidak terlalu besar misalnya, kita lakukan saja sambil kita meningkatkan value atau kapasitas kita aja sebagai guru. Begitu Bu ya? Saya kira cukup atau ada yang mau disampaikan lagi? Cukup Bang. Alhamdulillah, selesai Bu ya. Kegiatan hari ini Bu. Mungkin sama-sama Ulun terima kasih juga. Baik. Sukses Bu ya. Ya. Terima kasih Bu. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu.